Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kabarin. Terus aku bilang gini, kan aku punya lagu. Lagunya kan Cekodam kan, dan memang baru udah liris tuh 5 bulan yang lalu. Aku tanya, tahu Cekodam nggak? Buat aku itu lucu-lucuan aja ya, dari hiruk pikuknya dunia ini yang keras, terus ini juga dengan berbagai macam, maaf nih ya, kasus-kasus negatif, pemberitaan negatif. Itu ada satu hal, itu sebenarnya itu aplikasi atau mungkin ada kayak tambahan fitur ya. Itu lucu banget sih. Aku ngehnya itu pada saat Kiki bikin itu, dia nanya-nanya tuh siapakah Kiki Saputri, terus dia posting kan. Tadinya aku cuman biasa aja, aku bilang gini, kok bisa kepikiran buat nanya itu, kemarin itu kan buat ini ya, buat kayak temen ngobrol, kalau kita mau nanya informasi, dia malah nanya orang. Dan akhirnya pas malam-malam aku tidur, kalau nggak salah 2 hari lalu, itu semua teman-teman artis pada bikin. Ya udah akhirnya aku bikin juga, tapi aku nggak posting karena kebetulan memang aku lagi ada postingan lain, jadi kayak udah buat lucu-lucuan aja dan aku nikmatin momen teman-teman lain pas pakai fitur itu, kayak ya Allah lucu banget dan aja jawabannya tuh random banget gitu. Kamu nanya apa? Jadi kemarin tuh aku nanya gini, tahu Anwar nggak? Dia bilang gini, iya Anwar Fuadi, pemain sinetron Kawakan. So aku bilang gini, bukan itu, Anwar Sanjaya. Ya Anwar Sanjaya adalah pahlawan, dia bilang. Pahlawan apa? Terus di bawahnya lengkap banget kan. So aku bilangnya gini, hello, di bawahnya aku ngomong lagi. Aku kesepian nih. Hah, tepat sekali kamu berbicara dengan aku. Karena aku akan menemani kamu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Ah berisik aku gituin. Tapi akhirnya aku jadi iseng lagi kan. Aku nanyain semuanya, terus aku nanya yang kayak, apa arti nama Anwar? Apa arti nama Sanjaya? Kayak gitu. Terus semua dijabarin. Terus aku bilang gini, kan aku punya lagu. Lagunya kan Cekodam kan, dan memang baru udah liris tuh 5 bulan yang lalu. Aku tanya, tahu Cekodam nggak? Cekodam adalah perbuatan yang musyrik. Terus aku bilang gini, hello, itu lagu aku. Aku siapa? Ya aku gue. Jadi kayak seru juga dong. Itu malam-malam aku mau tidur jam berapa? Jam 11. Terus aku bilang kayak gini, Cekodam adalah lagunya Anwar Sanjaya artis. Wow, iya lagunya seperti ini liriknya. Memiliki lagu yang seperti ini, energi. Aku bilang kayak, itu aku mau tahu. Ya karena saya baru mencari data. Itu curiga deh. Kalau menurut aku ya, itu kayaknya bukan mesin atau robot ya. Tapi memang ada admin yang iseng apa gimana ya. Karena kadang ada satu momen yang jawabannya tuh lucu. Tapi ada juga memang yang bahasanya baku. Ketika kita kayak nanya baku, dia akan menjawabnya secara sistematis dan juga secara by data. Tapi kalau misalnya kitanya kayak bercandain, terus dia juga kayak bercandain kayak gitu. Itu lucu banget sih. Tapi Anwar ngeliat sekarang kan media sosial kan juga semakin canggih ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Kayak khawatir gitu nggak sih? Maksudnya kan kita kayak gitu khawatir data kita pencuri atau gimana gitu kalau Anwar sendiri gimana? Itu menjadi apa ya, menjadi konsen aku juga. Aku tipikal orang yang sangat aware banget apalagi untuk data-data pribadi, untuk hal-hal yang pribadi. Makanya aku tuh paling nggak pernah kalau misalnya kayak di Instastory gitu ya, aku nggak pernah yang nge-share masalah pribadi aku, misalnya maaf kayak kita beli rumah atau menunjukin apa yang kita punya. Kalau aku sangat konsen ke situ karena aku nggak mau, kan banyak yang maaf ya kasus-kasus yang udah yang akhirnya orang lain tuh bisa melihat situasi kita untuk melihat tindak kejahatan. Misalnya, wah dia punya rumah nih, rumahnya di sini sih. Kalau Anda sudut pandangnya kayak gitu. Terus kayak data-data misalnya kayak untuk password ATM, terus ya juga password media sosial, itu pasti akan aku beda-bedain. Dan media sosial aku pakai bukan buat ranah pribadi. Karena kan aku mikirnya gini, ini pasti ada adminnya. Ini pasti ada di pusat. Dia yang tahu kayak paspor kita. Terus kalau misalnya maaf nih, close friend. Kan banyak orang-orang di luar sana mungkin aku nggak tahu ya. Close friend mereka posting maaf misalnya apakah hal-hal vulgar. Itu kan kadang suka kayak kesebar ya. Itu perbuatan siapa? Misalnya lebih ke situ aku wanti-wanti gitu. Kadang kan namanya kan anak-anak suka kita apa ya, suka lupa kan. Misalnya contohnya ada lagi nongkrong malam-malam misalnya ke klub malam gitu. Terus aku posting kan. Cuma lagi nih, buat apa diposting? Terus aku mau close friend. Wah, ini jangan juga, buat apa juga. Ibaratnya jadi jangan sampai media sosial itu ngebudakin kita. Karena kalau buat aku pribadi, banyak hal-hal negatif yang akhirnya kita bakalan lupa, bakalan lalai karena si media sosial. Aku pernah ngalamin, makanya kemarin aku sempat ikutan detox media sosial karena aku sempat hampir kayak diperbudak sama media sosial. Dan aku sampai kena yang kayak mau ngapa-ngapain males. Pulang kerja sampai rumah bukannya mandi, scroll TikTok, scroll Instagram. Tiba-tiba udah jam 3. Coba tuh, terus pagi-pagi bangun tidur aku scroll gini, lah aku telat syuting. Jadi aku pikir wah ini bahaya sih, tapi tetap ada nilai positifnya, informasi bisa kita dapetin, kita bisa sharing pengalaman atau apapun. Apalagi kerjaan aku sebagai sebagai public figure kan, kayak gitu sih. Pokoknya harus melihat sudut pandang positif sama negatifnya, antisipasi aja, takut gitu. Jadi kalau untuk di AE ini kamu kayak kurang percaya ya bahwa itu adalah mesin ya? Iya, takutnya itu orang, tapi tiba-tiba nanya-nanya. Terus bilang disebar-sebar. Oh sama satu lagi aku ngomong begini, hello. Dia bilang pas nanya, ini Anwar
Anwar mana? Nih saya artis, saya public figure. Wow, senang berbicara dengan Anda. Terus aku bilang gini, aduh aku kesepian nih. Wah kamu kena mental gitu. Sebagai dia kayak nyambung gitu. Dan kamu sebagai public figure, dilihat kenapa kamu kesepian. Mungkin karena kamu terlalu banyak tekanan dari orang lain. Kataku, hah bener juga. Terus dia bilang gini, kamu merasakan sepi di keramaian. Kok itu bahasanya kayak bahasa orang? Gitu kayak komunikasi. Dan dia harus nanya lagi, thank you. Iya sama-sama, pokoknya aku akan ada selalu buat kamu. Ketika kamu mau menanyakan apapun informasi. Tuh, kan masih bisa nyambung. Tapi emang ketikanya kayak cepet banget ya. Aku baru ngetik hai, dia langsung halo. Kayak deg gitu. Antisipasi aja takut. Anwar, mungkin satu lagi terkait sama bola nih. Anwar mungkin ngikutin nggak sih Indonesia sama timnas nih ya? Kemarin juga sempat kalah juga. Mungkin gimana sih komentar kamu? Kalau dibilang ngikutin, aku ngikutin. Karena kan itu kan timnas Indonesia kan, apalagi sepak bola. Walaupun aku kurang begitu suka sama sepak bola, tapi aku ngelihat karena pemainnya ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng, lucu-lucu dan juga viral, bener nggak? Udah. Dan mereka viral gitu. Jadi kalau misalnya sekarang mereka belum beruntung untuk kemenangan, insya Allah berlatih lagi. Aku sebagai warga negara Republik Indonesia, aku mensupport dengan baik. Pokoknya mau kalah, mau menang, semuanya sehat, semuanya solid, jaga perdamaian. Udah itu aja. Mau supporter ataupun pemainnya juga. Oke, cus. Makasih sayang. Makasih sayang. Salah satu artis juga yang maju di pilkada di Jawa Barat. Nah, mungkin sudah mendapatkan suara yang lumayan ya. Alhamdulillah. Ya jadi saya termasuk apa ya, di Bandung Barat tuh ada tiga calon dari kalangan artis. Alhamdulillah saya masuk, luar biasa, itu perjuangan luar biasa. Sekitar 2,5 bulan saya keliling ketemu masyarakat, alhamdulillah mendapat kepercayaan. Yang penting itu kepercayaan masyarakat yang sulit itu. Jadi kita tuh bukan bersaing dengan dua rekan saya, tapi bersaing mendapatkan kepercayaan masyarakat sih. Di situ kan 3 artis ya, Ya. 3 artis dan semua juga terkenal gitu ya. Nah, akhirnya Mas Jilah yang keluar mungkin seperti apa? Ya bersyukur, berarti masyarakat percaya dengan saya, dengan visi misi yang saya tawarkan kepada mereka itu tentunya. Bukan ngelihat sosoknya juga, pasti visi misi di belakangnya itu. Tapi mungkin awal ketika mengikuti Quickcon ya. Ya. Nah, itu mengawal terus nggak itu gimana sih? Ya pasti kita mengawal ya, dan tim semua mengawal. Jadi setiap TPS juga kita punya tim sesuai atau enggak, karena kan emang itu harus dijaga suaranya. Alhamdulillah awal-awal sudah terlihat bagus, ya kita cukup mensyukuri apa yang sudah, artinya apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiar selama ini ada hasilnya, itu aja sih. Tapi memang dari tim Mas J sendiri mungkin optimis ya mungkin ya. Walaupun di situ banyak 3 artis sih, pasti masyarakat tahu doang gitu kan dengan muka-muka artis di wajah-wajah ini. Harus optimis ya, apapun yang harus pede sih, harus optimis, harus. Kan sebentar lagi juga pelantikan ya. Ya insya Allah tanggal Februari 10, tanggal 10. Nah, itu gimana tuh nanti, apakah anak-anak diajak balik ke Bandung apa gimana? Kalau pindah anak-anak mungkin belum, mungkin istri mungkin ikut ke Bandung. Cuman kalau anak-anak kita tidak pindahkan dulu karena mereka baru udah masuk TK, baru punya dunia baru, punya teman-teman baru. Kalau kita langsung pindahin kan kasihan, perlu adaptasi lagi. Dia lagi semangat-semangatnya sekolah. Karena dulu awal sekolah tuh susah banget. Kita harus rayu, kita beribu cara untuk supaya mau sekolah. Nah sekarang udah rajin, dia malah maunya sekolah terus. Jadi kalau saya pindahin tuh kan kasihan. Jadi mungkin saya pindahin kalau udah SD. Tapi nantinya bakalan stay terus di Bandung apa gimana? Ya kalau saya sih udah di Bandung, emang udah 3 bulanan ini pindah di sana. Ini kayak sekarang pun anak saya akan bawa ke Bandung dulu karena liburan. Sebisa mungkin lah weekend biasanya saya ketemu. Berarti istri pun juga ikut ke Bandung sudah mulai dari 3 bulan yang lalu? Kalau Nanas masih pulang pergi karena jagain anak-anak juga dan masih punya kerjaan di Jakarta gitu. Mas Jim, gimana sih jelang persiapan ini untuk pelantikan menjadi bupati ini? Ya persiapannya apa ya, menunggu aja sih, masih proses kan juga. Ya sebenarnya prosesnya udah selesai semua, tinggal pelantikan aja. Jadi ya banyakin waktu aja dulu sama keluarga, sama anak-anak. Karena mungkin kalau udah kerja akan sulit juga ketemu ya. Weekend paling. Mungkin membagi waktu sama kesibukan sama anak-anak gitu kan. Liburan Ya. itu
Liburan juga ini saya belum sempat liburan. Kemarin anak-anak aja liburan sama mamanya ke Disney. Papanya masih sibuk di Bandung. Ya paling kayak sekarang saya bawa ke Bandung aja sih. Sebisa mungkin kalau anak-anak libur ke Bandung, anak-anak libur ke Bandung. Karena emang dekat kan cuma 30 menit. Rumah saya juga dekat dari US gitu. Mungkin dari Bandung Barat mungkin apa sih mungkin yang bisa ditonjolkan gitu ya, maksudnya dalam artian apakah wisatanya atau Ya, Bandung Barat sebenarnya sangat berpotensi. Dari wisatanya juga kita mungkin udah pada tahu ya, Lembang seperti apa pariwisatanya. Cuman kita tidak bisa stuck di Lembang saja, masih banyak tempat lain yang masih bisa dikembangkan, khususnya di daerah selatan banyak curug, ada hutan, danau dan lain-lain. Itu harus kita kembangkan dan harus punya akses juga ke sana karena memang jauh. Dari rumah saya ke selatan pun bisa 2 jam kayak gitu. Karena Bandung Barat ini sangat luas, sangat luas. tapi kalau untuk wisatanya lebih maju ya, maksudnya dibanding mungkin di Bandung kota gitu ya. Ya karena memang apa ya, daerahnya pegunungan. Kalau di Bandung kota kan emang terlalu kota, udah crowded, udah penuh banget. Kalau di selatannya justru belum diapa-apain, jadi masih bisa kita kembangkan. Berarti mungkin bisa ngajak anak-anak liburan ke Bandung sambil memperkenalkan. Betul, harus. Cuman ya masalah itu pasti penuh kalau weekend. Tapi nggak apa-apa, anak-anak seneng, kita selalu cobain baru, misalnya nginep di daerah Lembang atau di mana. Pokoknya kita eksplorasi Bandung Barat sama anak-anak juga. Berarti tahun ini nggak ada rencana liburan luar negeri, kan biasanya luar negeri. Iya. Paling ibunya aja nih lagi liburan. Kalau saya enggak sih, tetap di Bandung. Mungkin tahun baru doang sama Govinda sebelum dilantik. Jadi kita perform di Jambi, insya Allah. Tetap setia sama Gevina ya. Insya Allah. Terakhir minta harapannya mungkin seperti apa buat Mas Givina? Oke, baik, harapan di tahun 2025 apa ya? Karir makin bagus, pekerjaan sebagai di dunia baru, saya khususnya sebagai bupati juga bisa memberi apa ya? Ada hasilnya, masyarakat bisa merasakan apa yang saya upayakan untuk Bandung Barat. Buat keluarga saya juga semoga makin bahagia. Punya anak baru, itu cita-cita juga. Oh, mau isi. Pengen isi. Pengen satu lagi cukup lah, jadi 3. Buat Govinda juga semoga karirnya makin bagus. Meskipun saya jarang manggung, tapi saya harap tetap bisa berjalan, bisa ngeluarin single-single baru terus. Oke, halo, saya JJ mau ngucapin selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga tahun depan semakin bersinar. Terima kasih. Tahu bola nggak? Indonesia. Parah ya? Iya. Gara-gara Endo. Kok gitu? Nonton nggak? Iya, kemarin cuma cuplikannya doang. Saya cuman ya kok begitu. Lagi kurang. Iya. Oke, ibu tunggu ya. Nyerah lah udah. Iya, payah banget. Sedih sih sebenarnya, cuman ya udahlah. Jangan pantang menyerah, masih banyak kesempatan. Kita maksimalkan. Itu aja. Mungkin pertandingan ke depannya mungkin gimana sih, mungkin supaya semangat lagi. Kalau untuk supaya semangat lagi sih pasti ya. Cuman kalau untuk gimananya, kayaknya mereka lebih ngerti sih dibanding aku. Aku kan cuman penonton ya. Aku sumbang semangat sama doa aja. Tapi kamu merasa kecewa nggak sih? Maksudnya ini untuk maju ke depan nih, untuk semifinal mereka gagal. Kecewa pasti ada ya, cuman balik lagi kita tahu mereka pasti sudah mengusahakan yang terbaik, mereka udah berusaha semaksimal mungkin, jadi kecewa boleh tapi jangan berlarut-larut, itu aja. Terakhir nih, pesan buat timnas Indonesia nih, sebenarnya paling teman-teman timnas tetap semangat, do your best, God do the rest. Jadi kayak kalian lakuin yang terbaik aja, tetap semangat, jangan berkecil hati atau jangan drop. Karena kita pasti akan terus mendukung kalian. Oke. Udah. besok syuting. Hah? Besok syuting. Besok hari apa sih, Senin ya? Sekarang disentul apa di mana kemarin? Kotwis. Ya wes ya. Ya, makasih ya. Masih semangat? Ya masih aja lu. Ya nggak apa-apa, stop.
Terima kasih Chelsea. Govinda, terima kasih. Terima kasih Bang Ade. Jam 21.15 waktu Indonesia bagian barat ya. Mungkin pada penasaran nih kira-kira seperti apa sih? Ini dia nih. Nomor 1 apa? Iya, sebelah bagian barat ya. By the way, Bu, tahu nggak sih hari ini kan tanggal 22 Desember ya? Iya. 22 Desember itu selalu kita rayakan sebagai Hari Ibu.